ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saudari Nikita Mirzani melakukan permohonan kepada LPSK menurut saya sudah tepat dan baik untuk pengajaran bagi kita. Dengan aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan khusus dalam perlindungan anak itu mengenai lembaga negara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang itu adalah salah satu adalah LPSK, ya, perlindungan saksi dan korban. Nah, maka pengajuan permohonan Saudari Nikita Mirzani kepada LPSK ini sudah tepat, ya, sesuai dengan aturan yang memang berlaku di negara kita mengenai perlindungan saksi dan korban. Anaknya Nikita Mirzani kan adalah korban, ya, dan juga saksi dalam suatu proses perbuatan hukum yang dilakukan dugaannya oleh terlapor yang kemarin di-LP-kan oleh Saudara Nikita Mirzani seperti itu. Ya, LPSK itu pengajuannya langsung diajukan tertulis oleh saksi dan atau korban, ya, kepada pihak LPSK. Kemudian ada beberapa alasan khusus, ya, yang memang disyaratkan oleh undang-undang, ya, peraturan teknis di LPSK yang harus dipenuhi oleh saksi dan atau korban. Jadi itu akan diverifikasi dulu oleh pihak LPSK, ya, kalau memang itu mengakibatkan dampak hukum, dampak keselamatan dan keamanan pihak saksi dan atau korban, maka sesuai dengan peraturan LPSK wajib untuk mendampingi, melindungi proses hukum dari awal, ya, sampai proses peradilan bila memang ini ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti itu. Perlindungan yang diberikan itu seperti apa, Bang? Tentunya kalau perlindungan sesuai dengan aturan juga adalah proses memastikan, ya, keselamatan saksi dan atau korban, keamanan, ya, selama proses dan proses penyidikan sampai di proses persidangan, ya, sampai seterusnya, ya, sampai nanti ada putusan. Jadi perlindungan keamanan dan keselamatan dari pihak saksi dan atau korban dilakukan oleh LPSK seperti itu. Oh, tentunya kami melihat memang seharusnya Nikita Mirzani melakukan itu, ya. Memang dari awal kita juga mendorong agar para saksi dan atau korban secara umum, ya, kita nggak usah melihat siapa dia yang melaporkan gitu, ya, kita jangan ke sana, ya. Ini kan undang-undang dan ini berlaku untuk semua masyarakat kita di Indonesia. Barang siapapun yang perlu perlindungan saksi dan korban atas keselamatan dan keamanannya, maka wajib negara untuk mendampingi, melindungi gitu loh. Mohon maaf, mungkin pernah ada di berita yang sangat santer kemarin waktu itu dengan kasus Pak Sambo, ya, anak buahnya Pak Sambo itu dilindungi oleh LPSK karena memang kesaksiannya beliau ini memberikan dampak keamanan keselamatan untuk dia. Keterangan dia ini yang akan membuka gitu loh, fakta-fakta hukum yang terjadi atas perbuatan hukum yang terjadi oleh Pak Sambo gitu loh saat itu. Oke, jadi rumah aman ini sebenarnya adalah proses perundang-undangan juga, proses tata perundang-undangan kita soal melindungi anak dan wanita, khususnya anak-anak, ya. Rumah aman ini sudah ditetapkan oleh negara, ya, maka mekanisme di dalamnya pun sudah ada pengaturan teknisnya, ya. Ini juga mengatur keselamatan dan keamanan. Mohon maaf, teknisnya contoh, makannya, ya, kegiatan hariannya itu betul-betul dibimbing, ditata, dikelola, ya, diatur dengan baik untuk menjaga keselamatan dan keamanan si saksi dan atau korban. Jadi memang ini sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ditambah misalkan pengajuan permohonan LPSK, maka LPSK akan terlibat di sana. Apakah nanti LPSK tetap mempertahankan di rumah aman dan atau ditempatkan di tempatnya LPSK yang sudah ditetapkan oleh undang-undang? Ini kan mekanisme teknis saja, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saudari Nikita Mirzani melakukan permohonan kepada LPSK menurut saya sudah tepat dan baik untuk pengajaran bagi kita masyarakat. Bang, biasanya durasi berapa lama sih, Bang, di rumah aman itu? Rumah aman itu selama proses hukum ini berjalan. Oh, gitu. Ya, sekali lagi rumah aman dan atau perlindungan LPSK nanti bila mana diterima verifikasinya gitu, ya, validasi dan verifikasi oleh pihak LPSK ini sampai persidangan gitu loh. Persyaratan sampai persidangan selesai, ya. Kemudian ada asesmen kembali untuk memastikan apakah sudah selesai, ya. Maka selama proses itu LPSK harus melindungi saksi dan atau korban seperti itu. Lembaga terkait mungkin harus mengetahui atau gimana, Bang? Kayak semacam mungkin KPI atau seperti apa? Oke, jadi lembaga-lembaga non pemerintah, ya, atau lembaga-lembaga non hukum yang diatur oleh pemerintah, ya, sebagai lembaga eksekutif,
ya dalam hal ini untuk menetapkan penegakan hukum ya di bidang yudikatif misalkan seperti itu, maka proses lembaga-lembaga tadi itu memang telah ditetapkan oleh undang-undang ya, seperti LPSK ini kan memang diatur gitu loh, ada undang-undangnya, ada peraturan hukumnya yang itu untuk melindungi saksi dan korban. Perihal misalkan ada KPAI, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, itu pun sama. Itu legal standingnya pun dari peraturan hukum di negara kita ya, untuk mendorong, melindungi ya, asesmen dan juga memberikan pendidikan umum kepada masyarakat soal bagaimana melindungi masyarakat dan hal ini anak dan wanita di Indonesia, seperti itu. Itu poin utamanya seperti itu. Berarti wajib tahu mungkin di rumah aman tersebut. Tentunya gini, untuk proses KPAI ini berdiri sendiri. Kalau memang dari pihak saudari Nikita Mirzani melakukan permohonan kepada KPAI, KPAI pun akan terlibat. Selama tidak ada permohonan, sekali lagi ya, tidak ada pengaduan ya langsung dari masyarakat, maka lembaga tersebut tidak bisa langsung inisiatif seperti penegakan hukum ya, negara bisa langsung melakukan proses hukum kepada warga negara yang memang merugikan masyarakat yang lain, seperti itu.